Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Kita berkata bahwa Nabi memberi petunjuk agar supaya setiap muslim itu berakhlak dengan akhlak Allah. Ini kemudian dalam diskusi kita lahir usul untuk membahas Asmaul Husna. Karena itulah gambaran dari Allah. Allah memperkenalkan diri. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya itu pertama kali di surat Iqra. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ada berapa sifat di sini yang dia? Ada dua sifatnya. Khalaq dan akram. Ya kan? Itu pertama yang diperkenalkan. Memang ada kata Rob. Saya terangkan apa artinya Rob. Secara umum, saya bisa berkata begini, kita ambil contoh. Si A gagah, wanita itu cantik. Ya kan? Ini saya sifati dia dengan ini ada dua macam sifat. Kalau saya berkata si A cantik, itu sifat pribadinya yang tidak bisa menular sama saya. Tapi kalau saya berkata dia pemarah, bagaimana itu? Saya bisa kena marahnya atau tidak? Dia pemurah, saya bisa kena kemurahannya atau tidak? Nah, semua sifat-sifat Allah yang bisa menyentuh makhluk itu dikumpul dengan nama Rob. Jadi Rob itu Tuhan, pemelihara, pencipta, pokoknya ambil deh semuanya itu. Tetapi ada sifat-sifatnya yang tidak bisa menular pada saya. Kita ambil misalnya keesaannya bisa menular sama saya, nggak bisa. Wujudnya yang langgeng bisa menular pada saya, nggak bisa. Ya kan? Jadi ada sifat-sifat Allah yang melekat pada dirinya, tapi dia tidak bisa menyentuh makhluk. Ada juga sifat-sifatnya yang bisa menyentuh makhluk. Kalau saya berkata Allah, maka dalam lafaz itu terdapat sifat zat dan sifat perbuatannya. Jadi yang mana lebih luas, Allah atau Rabb? Allah. Karena Allah kudus, Allah wahid, Allah ahad, baru nanti Allah razak, ya kan? Semuanya itu. Oke. Kita kembali lihat Allah. Dia memperkenalkan diri. Tadi khalaq dan akram. Kalau di Asmaul Husna yang diriwayatkan dalam satu riwayat itu ada 99, ya kan? Itu ada hadis berkata, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah innallaha witrun yuhibbul witra. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha? Nah, ini kita mau terangkan dulu ini ahsaha. Banyak orang salah paham. Kata ahsa itu bisa berarti mengetahui secara rinci, bisa juga berarti menghafalnya, bisa juga berarti memeliharanya. Imam Ghazali itu bagi begini kata Imam Ghazali. Kalau sekedar mendengar binatang pun bisa. Ya. Kalau sekedar mengucapkan ada binatang yang bisa. Ya.
Kalau menghafal ini lebih sulit, tetapi masih ada yang lebih tinggi dari itu, memahami. Tetapi memahami itu, kalau pemahaman tentang arti kosakatanya orang awam pun bisa, ya kan? Apa artinya Rahman? Oke, Anda udah ini. Tetapi untuk memahami lebih jauh apa arti Rahman, sudah membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam dari sekedar Maha Pengasih. Menghayati makna itu lebih tinggi lagi. Nah, orang yang menghayatinya bisa jadi dia sekedar menghayatinya tetapi tidak merasakan nikmatnya. Jadi orang yang sudah menghayati pun itu bisa jadi suatu waktu dia tidak merasakan kenikmatannya sehingga dia lengah dari itu. Itu sebabnya katanya Imam Ghazali lagi bilang, apa yang dinamai pengenalan itu bertingkat-tingkat. Jadi ketika kalaupun seandainya Anda sudah tahu semua ciptaan Allah sampai mendetail, Anda belum tahu dia. Tetapi Anda sudah dinamai, itu arti ma'rifatullah. Itu tidak bisa tahu. Itu sebabnya sekali lagi Imam Ghazali berkata, kita harus beristighfar kepada Allah bukan karena kita memberi kepada Allah sifat yang tidak sempurna, tetapi memberinya sifat yang sempurna pun kita masih harus istighfar. Karena kesempurnaan kita itu sebenarnya belum sampai pada tingkat kesempurnaan Allah. Itu sebabnya Rasul mengajarkan kalau mau muji Allah, Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Kami tidak bisa memujimu. Kalau begitu, pujian terhadapmu adalah pujianmu atas dirimu. Oke. Asma'il Husna itu terdiri dari dua kata, Asma dan Al-Husna. Kalau saya berkata bahwa Asma itu dari kata isim tinggi, karena nama itu harus dijunjung tinggi. Saya tersinggung kalau Anda hina saya. Harus dijunjung tinggi, itu Asma. Al-Husna itu bentuk feminin dari ahsan. Kalau saya menunjuk maskulin, laki-laki itu ahsan. Kalau saya menunjuk perempuan itu husna. Jadi Asma'il Husna, nama-nama Allah yang terindah, yang terbaik, yang termulia, itu Asma'il Husna. Di dalam satu hadis ada dikatakan 99 nama. Memang dalam hadis ada nama-nama Allah itu. Itu kita misalkan Ad-Dayyan, tidak ada di Quran itu. Oke. Yang penting yang kita akan bahas sekarang itu Allah termasuk Asma'il Husna atau tidak. Nah, di sini ada bahasan lagi. Apakah yang dinamai Asma'il Husna itu sifat-sifat Allah atau bukan? Atau itu nama-nama Allah? Kalau saya berkata itu nama Allah, maka Allah adalah namanya, ya kan? Jadi dia termasuk Asma'il Husna. Tapi kalau saya berkata sifatnya, Allah tidak masuk. Kita bahas Allah. Ini yang paling penting nih kita bahas. Jadi kata ilah Allah terambil dari kata ilah. Kata ilah asal katanya alihaya lahu, artinya yang disembah. Itu satu makna. Makna yang kedua, menurut penelitian tidak sedikit ulama, ilah itu artinya penguasa. Penguasa alam raya.
yang menguasai diri Anda, yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Coba diperhatikan. Yang mana lebih berkesan dalam jiwa Anda ketika Anda berkata tidak ada penguasa yang menguasai alam raya ini kecuali Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Yang mana lebih berkesan? Nah, kalau Anda berkata yang wajib disembah, itu menjadikan Anda terdorong untuk menyembahnya, ya kan? Tapi kalau Anda berkata bahwa tidak ada yang berkuasa, penguasa alam raya ini kecuali Allah, itu menanamkan di dalam jiwa Anda ketenangan. Nah, kita baca, ala bizikrillahi tatma'innu. Jadi sebenarnya kalau kita mau atau yang ditekankan itu sebenarnya tidak ada penguasa di alam raya ini kecuali Allah. Itulah yang menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil Rasul, begitu diancam oleh seorang, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang ini? Rasul jawab apa? Allah. Apa dia jawab? Allah. Mudah sekali, karena tidak ada yang bisa berkuasa kecuali Allah. Jatuh pedang itu.